إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغوا ومن لغوا فلا طاعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Dialah yang telah memberikan kita semua rezeki yang cukup, hati yang
yang bersyukur dan jiwa yang menerima apa adanya. Maka hanya kepadanya kita bersyukur atas udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan rezeki yang halal kita makan. Semoga semua ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima olehnya dan menjadi tambahan pahala bagi kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa cahaya hidayah dan penuntun umat menuju kebenaran melalui keteladanannya. Kita bisa belajar tentang arti bersyukur atas apa yang ada, tidak rakus dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan sederhana. Semoga Allah mempertemukan kita dengannya di dalam surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian. Maka memperkenankan kami untuk mengingatkan semua yang hadir agar senantiasa berusaha memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, serta berusaha untuk berlepas diri dari belenggu ketamakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah semestinya kita semua melatih diri untuk selalu bersyukur atas setiap karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, keluarga yang rukun, dan rezeki yang halal. Semua itu merupakan anugerah yang tak ternilai. Maka mensyukurinya merupakan keharusan yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena syukur adalah bukti keimanan dan pengakuan atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita semua adalah firman-Nya, bahwa siapa saja yang pandai bersyukur atas apa yang ia terima, niscaya akan Dia tambahkan nikmat kepadanya. Namun siapa saja yang tidak mau bersyukur dan bahkan mengingkari apa yang telah Allah berikan, maka azabnya sungguh pedih. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat 14. Orang-orang yang bersyukur hakikatnya adalah orang yang telah diberi anugerah qanaah oleh Allah. Mereka paham bahwa rezeki itu tidak diukur dari banyaknya harta, tapi dari seberapa lapang dada menerima ketetapan Allah. Maka ketika kita bisa menerima dan mensyukuri apa yang ada dan apa yang telah kita terima, itu merupakan tanda bahwa kita adalah golongan orang-orang yang beruntung. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa wa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atahu. Artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup, dan Allah membuatnya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungi pesan yang terkandung dalam hadis di atas. Rasulullah SAW tidak menyebut banyaknya harta sebagai tanda keberuntungan, sebab cukup dan qanaah merupakan kuncinya. Bahkan rezeki yang sedikit jika cukup dan membuat hati tenang jauh lebih berharga dari harta melimpah yang hanya menjadikan hidup semakin sengsara. Karena itu Imam Ibnu Jauzi menjelaskan dalam kitab Kashful Mushkil jilid 1 halaman 106 bahwa kata aflaha artinya dia telah menang dan selamat. Adapun kafaf adalah rezeki yang mencukupi, ia tidak lebih dan tidak juga kurang, cukup untuk menjaga kehormatan dan kebutuhan hariannya. Kemudian qanaah adalah ridho, puas, tenang dengan pemberian Allah tanpa rakus mengejar dunia yang tak kunjung henti. Bimana fazal wa najal wal kafatu ma kafa 'ala al-ihtihaj wa kafa wal qanaatu ridho bil kafati wa tarku syarri ila izdiyad. Artinya, maknanya adalah frasa aflaha berarti beruntung dan selamat. Kafaf adalah sesuatu yang menutupi dari kebutuhan dan mencukupi, sedangkan qanaah adalah ridho terhadap kecukupan dan meninggalkan kerakusan untuk menambah lebih banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian jika menerima dan mensyukuri apa yang ada merupakan tanda keberuntungan, maka tamak adalah sumber kehancuran. Sebab seringkali masalah kita tak disebabkan karena kita tidak punya, tapi karena kita tidak merasa belum cukup.
Bukankah Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita semua bahwa orang kaya sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, tapi mereka yang memiliki kekayaan jiwa dan dengan merasa cukup dan mensyukuri apa yang ia miliki. Dalam satu hadisnya, Nabi bersabda, "Laisa gina'an kasratul ardi, walakin ginan nafsi." Artinya, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Pesan Rasulullah inilah yang sering dilupakan manusia saat ini, bahwa cukup itu tidak selalu perihal uang dan isi dompet, tapi soal hati yang menerima apa yang telah Allah berikan. Maka kita tidak perlu heran jika di tengah keterbatasan orang yang bersyukur dan qanaah bisa lebih damai daripada mereka yang kaya tapi tak merasa puas. Imam Nawawi dalam kitab Syarhun Nawawi al-Muslim jilid 5 halaman 140 bahwa kekayaan yang sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan lapangnya jiwa dan sedikitnya tamak. Orang yang senantiasa ingin menambah dan tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, sejatinya bukanlah orang kaya meski menumpuk banyak harta di tangannya. Wa ma'na hadis al-ghina al-mahbudu ghina nafsi wa syabaruha wa qillatu hirsiha la kasratul mali ma'al hirsi ala ziyadati lianna man kana taliban liziyadati lam yastaghni bima ma'ahu falaysa lahu ghina. Artinya, maksud hadis, kekayaan yang terpuji adalah kekayaan jiwa, kekenyangan jiwa dan sedikitnya rasa rakus. Bukan banyaknya harta disertai ambisi untuk terus menambah, karena siapa saja yang terus mengejar tambahan maka ia tidak akan merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Maka ia tidak memiliki kekayaan yang sejati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama merawat jiwa kita dengan rasa syukur dan qanaah. Mari kita terima apa yang Allah tetapkan dengan lapang dada, dan jangan biarkan hati kita diperbudak oleh keinginan yang tak berujung. Sebab sebanyak apapun dunia yang kita dikumpulkan, tidak ada pernah cukup bagi hati yang kosong dari rasa cukup dan bersyukur. Demikian adanya khutbah Jumat perihal mensyukuri apa yang telah kita miliki serta menghindari sifat tamak dari dunia. Semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum min at-tabi'in, salatan da'imatan bidawamis samawati wal ardh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.